semua akan dikupas setajam Penny Rose. Itu kan silet. Iya. Kan dia kan enggak gitu. Awal mula kan viralnya gara-gara Penny Rose. Tapi kan di Rumpi kan ada sendiri dia. Kenapa jadi begitu? Masih di tempat di Rumpi No Secret. Itu. Kalau itu yang baru. Jadi nanti insya Allah tayangnya dari Jumat ya bilang ya? Hari Jumat. Doktif tingginya berapa? 168 sayang. 168. Love you Doktif. Guys, Doktif kasih clue ya. Ini sekarang mulai ada penggiringan opini. Jadi Doktif dapat informasi. Buzzer sekarang menggiring opini soal kesana kemari. Apa sih? Ada tuh template-nya dikasih Doktif. Kesana Doktif semakin kesana kemari, Doktif gibah. Terus apa? Ada beberapa template, ada 10 template yang dikasih ke buzzer. Itu isinya sama semua, guys. Isinya sama semua. Jadi ada sekitar 10 template ya yang dikasih ke para bujer-bujer itu untuk menggiring opini. Gitu. Terus apa lagi sih? Itunya lupa Doktif. Kesana kemari, makin kesana makin kesini. Salah satunya itu ada sekitar 10 template. Terus kalian ya guys ya, kalau misalnya Doktif minta maaf ya, pokoknya Doktif aja deh minta maaf. Kalau misalnya follower Doktif dikatakan dibayar sama Doktif, buzzernya Doktif, kalian maafin ya guys ya, kasihan soalnya mereka kalau nggak dimaafin. Mereka tuh cari makannya dari situ. Terus kalau misalnya nggak fitnah kalian tuh nggak makan. Ada Mbak Nul tuh, Mbak Nul. Thank you teh Mbak Zul. Nanti kayaknya Mbak Zul juga kayaknya insya Allah Mbak Nul aman kan, pastinya nggak mungkin lah. Orang sudah kalau yang berani nyapa Doktif, yang nggak masalah sama itu, produknya bisa dipastikan sudah nggak akan bermasalah gitu loh. Ya. Nah, Doktif juga bilang guys, masalah yang didiskusiin di DPR gitu sudah ada belum guys yang di stop nyinyir? Nggak mau. Kenapa? Emang kamu serasa dinyinyirin? Siapa yang kerasa dinyinyirin? Bujer ya? Penjual produk nakal ya? Gitu. Kalau kamu aman nggak bakalan kamu kerasa dinyinyirin, kecuali kamu emang bikin salah. Kalau nggak bikin salah, nggak bakalan kerasa dinyinyirin tuh. Owner baju juga nggak kenal juga, toh buktinya baik, nggak ada masalah sama Doktif. Yang berarti produknya nggak bermasalah. Kenapa? Gitu. Heran sih kalian ini. Tuh. Ya yuk, dek remah kabar ya. Itu bener dok remah. Ya emang bener banyak banget orang Madura ya. Kalau di Bondowoso tuh banyak banget. Gitu. Belum setnya masih rapat. Ini mungkin rapat sampai jam 1 kali baru selesai guys. Ini nungguin orangnya masih ini dulu gantian. Itu. Tapi kita udah sholat. Bondowosonya di Bondowoso kota guys. Kalian inget nggak? Di sini ada yang Bondowoso nggak? Dulu di Bondowoso, ada hutan juga Bondowoso. Ada lah, ada hutan. Guys, di Bondowoso itu dulu ada bioskop namanya Bioskop Irama. Ingat nggak guys? Ya itu Bondowoso, inget nggak? Tapi kalau anak genset mah nggak tahu. Iya. Ini mak-mak. Mak-mak namanya Bioskop Irama guys. Itu bioskopnya kakeknya Doktif di situ. Jangan ditiru ya, ngemilnya Doktif tuh nggak sehat, tinggi gula, tinggi karbo. Itu nggak sehat ya. Doktif jangan ditiru ini kelakuan kayak begini nih ya. Doktif makan ini guys. Soalnya ini Doktif berdua. Ini makan apa nih? Tape. Doktif makan tape itu. Jangan ditiru. Nggak boleh sebenarnya ini makan malam, tapi nggak apa-apa daripada nganggur pak ya. Ini ada kata-kata yang bagus. Apa? Kata Green Day dok, nice guys finish last dok kata dia. Maju terus pantang mundur dok, dokter orang Bahasa baik. Inggris mana? Bahasa Inggris mah nggak paham, kamu macanya aja lepotan. Udah tahu, kan gue cuma bacain doang. Aduh siapa sih itu tadi sama? Sudah dari tadi, masa setiap suap bismillah kan udah dari awal dong makan apa sih baca bismillah. Itu guys.
roti bakar enak. Ini Dokti makan di roti bakar Edi. Roti bakar Edi guys. Terkenal kan roti bakar Edi? Enak guys. Nggak perlu di endorse ini Dokti. Satu. Ntar, ini udah. Hello from USA. Cuman makan dikit. Tak dulu habisin satu. Hah? Satu aja ya? Udahlah tolongin apa kan cuma Tolongin apa? pengen Ya nyoba udah doang sini. ya. Aku kan juga besok puasa. Nah iya, ya, nggak puasa. Ini mau dimakan apa? Makan macam-macam ya. Ini aku suka ya. Nanya Nggak doang. mau. Nanya doang, nanya. Postingan RH tuh dokter sayang, insya Allah pasti aman itu. Nggak mungkin nggak. Kalau dosennya yakin dokter sih insya Allah aman. Nggak mungkin dia mempertaruhkan reputasi dia sebagai seorang dokter untuk membahayakan kalian, kecuali oknum-oknum dokter tertentu. Ya, dokter nekat itu kalau sampai kayak begitu. Pak, kok nggak ada yang jawab sih? Lu nggak ngomong sekali. Komentar ART Rose, thank you. ART Rose apa yang dikomentarin sayang? Nggak dikomentarin dia. Kan udah Dokti kasih clue, dia keluar dari apartemennya si DRL. Dibayar berapa dia ya kira-kira ya? Ada yang ngebayar dia nggak ART Rose? Tadi Pak mau ngebahas, mereka nggak level. Ngapain sih? ART Rose itu udah jelas-jelas dia keluar dari apartemen DRL. Dokter bilang kalau Dokti Fox, ya buat kalian yang pro sama ART Rose atau DRL, ini omongan Doktif, ini kalian rekam, kalian record. ART Rose atau nggak usah APT Rose. APT Rose. Kamu keluar dari apartemen DRL buat apa? Coba Dokti mau tanya. Nah, kalau Doktif ini fitnah, kan kamu bisa tuntut APT Rose. Ya kan? Nggak bisa guys, nggak bisa karena itu fakta. Gitu. Kan Dokter nggak tahu itu nama aslinya. Tahu sih udah dikasih tahu dulu nama aslinya. Tapi Dokter nggak hafal, nggak penting juga. Gitu. Jangan ini nggak terkenal juga. Nggak, nanti dia naik. Ngapain dia mah numpang pansos doang? Numpang pansos doang. Itu aja cari duit juga. Dugaannya Dokter dia cari duit dari DRL. Thank you, makasih. Penasaran gue. Nggak usah dicari, ngapain? Nggak penting. Bukan. Iya cari duit buat ganti HP. Orang ketemu kok sama Doktif. Tapi Doktif karena nggak mengenal dia, tapi staff-staffnya Doktif pada saat itu ya Doktif cuma ngeliat di baju merah. Oh iya, setelah staff-staff Doktif bilang, oh bener ternyata itu. Gitu. Makanya kalau Doktif bilang, ayo sini tuntut dong Doktif, sini tuntut gitu. Ada kabar baru nggak guys? Ada kabar baru nggak? Sebentar lagi Doktif, sebentar lagi ada meeting, jadi nggak tidur. Berat badan naik, iya naik guys, tapi Dokter kan gampang turunnya. Jadi kalau misalnya kalian juga pengen turun, caranya gampang nanti. Pokoknya jangan makan buah, terus jangan makan karbo, kurangin makan karbo. Terus nanti sarapan Dokter nggak ada sarapan guys. Jadi besok Dokter tuh bangun, cuman minum air putih, minum teh tawar, minum kopi hitam. Terus baru Dokter makan di atas jam 1 ya, di atas jam 1 gitu ya. Kalau yang untuk bujur-bujur masuk lanjutin aja ya. Terima kasih bujur. Kalau itu malah ngucapin makasih ya. Amin. Makasih karena ngeramein kita, naikin. Jadi sebenarnya otaknya mereka nggak nyampe karena dengan mereka ngirim begitu itu algoritmanya jadi naik guys. Jadi jangan dihindari. Ternyata mereka harus masuk. Gitu. Oh ternyata begitu, ya udah gitu, masuk aja, bagus kan. Akhirnya ketahuan tuh kemarin direkam, akhirnya ketahuan semuanya ternyata bujur-bujur kan, nggak ada follower, bujur-bujur dari luar. Nah itu kerjaannya siapa? Dugaannya sih kerjaan ternak bujur. Tahu kan siapa inisialnya? Peternak ini amin DM rendah, bener banget. Nanti kalian dituduh nih yang seneng sama Dokter, nanti dibilang bujurnya Dokter, bujur bayar ke kalian, Dokter bayar ke kalian gitu. Udah, itu kerjaan mereka sama rata semua, kerjaannya begitu semua. Tapi alhamdulillah jadi naik. Kayaknya yang kemarin minta foto sama Iya. Siapa? Halo Doktif, kemarin kita ketemu di Polda Dokter. Hai, Aslinya cantik. baik dan cantik sekali. Ayo tidur, kok belum tidur sayang? Gitavi namanya kita. Oh Gitavi, hai sayang.
kemarin kenapa harus ke Polda? Saya nggak ada masalah ya, insya Allah lancar ya, nggak ada masalah ya. Kasihan soalnya kok ada masalah. Jangan ada masalah ya. Gitu. Oh, salam dari NTT. Kan? Salam dari NTT. NTT tuh keren banget guys, Sumba kan? Bener kan, kita Sumba bener. Tuh keren banget. Udah pernah ke bukit yang kayak Teletubbies tuh loh. Bukit Teletubbies tuh, apa sih namanya tuh? Teletubbies. Namanya? Dok, cara gemukin badan, makan yang banyak. Cara gemukin badan, kalian makan tinggi karbo, tinggi gula ya. Terus juga ada genetik. Kalian lihat nggak? Ada ya orang sudah tua, tapi dia badannya tetap segitu. Itu juga ada genetiknya guys. Gitu. Ada yang kita kayaknya minum aja jadi naik berat badannya, ya kan? Berasa nggak? Ada tuh yang kayak begitu juga. Dokter salam dari Manado. Hey Jo. Dodo. Joshua. Aku tuh ke Manado kapan ya? Dokter itu ke Manado tuh setahun yang lalu kalau nggak salah guys. Ini sebentar lagi Dodi mau ke Manado, mau ke Bunaken buat snorkeling sama diving. Diving. Tips diet, nah ini doktif ya. Ini jangan ditiru ini nggak bener ini. Ya makan begini malam ini udah nggak bener. Jangan ditiru. Ini ada contoh yang salah. Karena belum makan dari pagi. Bener. Ya bohong. Bohong guys. Dia bilangnya begini. Karena kan nggak makan dari pagi tuh matanya begini-begini. Dodi disuruh bohong ya nggak bisa lah. Ngadu-ngadu mah. Nggak itu udah makan. Ini untuk menunggu waktu senggang sekaligus tadi ada sopir sama ada yang ngawal Doktif belum makan kan kasihan. Itu Doktif temenin sebentar lagi meeting soalnya. Betul. Dok, flek pakai krim apa dok? Flek. Kalau flek kalian pakai penggunaan krem-krem yang mengandung eksfoliasi ya guys ya. Terus habis gitu yang kandungannya bahan pencerahnya jangan cuma niacinamide. Kalau niacinamide doang dia kurang. Jadi kalian cari tuh yang di kotaknya, yang di skincare kalian cari tuh ada bahan aktif seperti Tranex, Samik, vitamin C, alpha arbutin atau ada kojic, misal ada kayak begitu ya. Terus seminggu itu 2 kali pakai cairan eksfoliasi. Terus yang paling penting adalah penggunaan sunscreen ya. Sunscreen kalian itu harus diulang, SPF-nya juga diulang pagi, siang, sore. Ya, gitu aja sih. Dok, salam dari Bandung, Lala Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Merek apapun kalau aman sudah ada izin NA-nya nggak ada masalah, saya pakai aja. Kalau udah ada BPOM-nya, udah ada NA-nya itu udah pasti aman. Oh iya, untuk vitamin D ini penting nih. Nanti nggak akan bosen ya. Pada saat Doktif turun ke lokasi korban COVID ya, Dokter selalu melakukan pemeriksaan vitamin D ya. Jadi kalian mikir nggak, kenapa sih kok orang-orang yang di daerah petani atau nelayan itu jarang banget kena COVID, atau kalaupun kena COVID nggak parah. Coba deh kalian lihat deh, bener nggak? Kenapa? Karena kadar vitamin D di tubuh mereka itu cukup tinggi, guys. Nah, selama ini lebih dari 90% masyarakat Indonesia itu kadar vitamin D-nya rendah. Jadi dulu Dokti pernah bikin podcast bersama dengan Babi Haikal ya, yang nonton udah 500 juta, terus di take down. Nggak paham Dokti kenapa di take down ya. Di situ Dokti meminta pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap vitamin D. Jadi gretong gitu loh. Udah itu mikirnya itu vitamin D itu kenapa sih suplemen nggak dikasih gratis dari pemerintah? Belum 500 juta mati guys, dimatiin. Nggak tahu tuh kenapa ya. Itu zamannya COVID, itu udah kayak begitu loh. Zamannya COVID aja Dokti sudah terang-terangan ngomong. Ya, kalau sekarang thank you. Itu kayak Dokter Cinta kayaknya ini deh orang Bandung deh kayaknya ya. Dokter Cinta orang Bandung kayaknya. Nah terus dimatiin tuh setelah 500 juta lebih. Setelah 500 juta lebih dimatiin, dihilangin tuh kontennya Dokti. Padahal Dokter niatnya cuma mau ngasih saran edukasi gitu loh. Kalau vitamin D itu penting banget. Kan terbukti nelayan
jarang banget yang sampai sampai meninggal. Petani jarang banget kan? Yang meninggal itu banyaknya orang kantoran, orang kaya raya tuh yang jarang banget dia panas-panasan. Renungin aja deh, bener nggak? Gitu. Jadi sebenarnya vitamin D-nya tuh rendah banget. Jadi dokter sarankan nih, mumpung inget ya, kalian minum vitamin D. Kalau untuk cowok vitamin D aja. Kalau cewek di atas usia 30 tahun nih, 25 tahun, thank you, makasih nih. Siapa ini? Nurain. Siapa? Thank you, makasih Nurain. Jadi sampai mata kan jadi lupa, udah stop dulu ya, thank you ya guys ya, thank you, bagian stop dulu ya guysnya, berarti biar fokusnya. Jadi kalau misalnya untuk cewek itu vitamin D-nya ditambah dengan K2 guys, jadi untuk mencegah supaya tidak terjadi penurunan massa tulang, jadi supaya mukanya nggak cepet kisut gitu ya, D3 dan K2 ya. Terus ada lagi nih guys, dengerin ya guys ya, dengerin dulu biar fokus nih. Kalau kalian pencinta kopi ya, kalau kalian pecinta kopi, vitamin D diminum di malam hari atau 2 jam setelah minum kopi. Kalau kalian minum kopi bersamaan dengan vitamin D, itu penyerapan vitamin D akan jauh berkurang, hilang dia guys, gitu ya. Standarnya sih 5.000 sampai 10.000 gitu, D3 dan K2. Dok, kalau jantung ya, kalau kopi emang bagus buat jantung dok. Kopi kafein nggak ada masalah sih kan, tapi jangan berlebihan juga, jangan berlebihan, nggak ada masalah. Cuma tergantung juga ya, ada yang begitu dia minum kopi langsung berdebar lah, itu mah udah tahu dia mah kopinya harus milih. Cuma tapi dokter nggak ahli di situ, makanya dokter nggak mau ngomong, dokter nggak ahli perkopian guys. Itu dokter ahlinya per skincarean. Kakiku kram loh di bentar. Ada diselesain ngomongan vitamin D tadi, di situ penting itu vitamin D tuh. Diabetes boleh buat minum vitamin D guys, vitamin D3 itu dosisnya yang 5.000. Dokter nggak tahu tuh kalau IP itu dosisnya berapa, kan dokter nggak ngerti. Jadi dokter itu nggak mungkin sebutin nama brand karena ribuan brand ada di pasaran. Dokter nyebutin isinya. Brand kalian bisa milih brandnya apa aja. Kalau dokter sendiri pakainya dari Dr. Berg, tau nggak? Dr. BERG itu dokter dari USA, tapi dia itu membuat beberapa produknya dari Indonesia. Dr. Berg itu bikin dari Indonesia produknya. 700-an apa? Mampus. Tapi lumayan lama kan, 3 bulan. Masa sih isinya emang sehari sekali minumnya? Sehari sekali. Ya 10.000. Kalau cuma 1.000 untuk minumnya sampai 5 kayaknya apa enggak ini ya. Kalau dokter langsung 10.000 karena dokter berusaha stabil vitamin D-nya itu di angka 90, 80, 90 gitu. Kalau dokter pakainya Dr. Berg atau Bronson. Cuman kan itu kan brand luar ya. Dokter pakainya itu. Cari aja yang vitamin D-nya yang ada 10.000. D3 ya, D3 dan K2 ya. Ada kandungannya 10.000. Gitu aja guys. PCOS juga nggak apa-apa. Vitamin D itu fungsinya untuk memperbaiki sistem hormon di tubuh kita guys. Sistem hormon dan untuk autoimun. Nah ini nih paling benci banget. Paling benci dokter kalau misalnya kalian yang autoimun terus udah gitu tergantung banget sama steroid, ya jangan. Dokter tuh dokter yang mungkin agak-agak nggak begitu suka dengan banyak ini bisa lempar kayaknya. Bener kan ayamnya bisa dilempar tuh, ada lucu kirim ayam sampai Nurain itu. Ini owner apa, thank you. Nah, apa jadi lupa apa tadi Pan? Ngomongin apa tadi? Udah malam ini. K2. Enggak, bukan ngomongin itu tadi. Serum gold aman-aman lah buat ibu hamil menyusuin, aman. Nah, autoimun, ya benar autoimun. Nah, ngomong autoimun tadi. Coba. Ya, ini nih, iris kupingnya dokter. Ya kalau kalian autoimun, jangan kan belum diiris kan. Belum. Jadi gini guys, ini pada udah follow semua kan guys? Udah pada follow guys. Jadi gini ya guys ya. Kalau kalian punya autoimun, kalian cek vitamin D di lab ya. Lab cek vitamin D-nya aja. Itu sekitar kalau nggak salah 400 ribuan ya guys ya.
Nah, kalian cek vitamin D-nya. Itu pasti kalian rendah. Nah, jadi riset membuktikan. Ini udah berdasarkan riset ya guys ya, omongan dokter ini riset bisa dipertanggungjawabkan ya. Penderita autoimun itu lebih dari 70% itu bisa dibuktikan kadar vitamin D-nya rendah dalam waktu jangka lama. Ya, jadi nah itu dia bilang rontok, rambut rontok itu salah satu gejalanya. Rambut rontok, badan lemes, gampang banget tulang sakit. Nah itu udah deh. Kalian cek aja vitamin D, perbaikin kadar vitamin D-nya. Minum 10.000 itu kalau misalnya budgetnya terbatas nih dok, saya nggak ada nih duit 400.000 Beli aja daripada IP. buat lab. Oh ini IP mah kecil banget ya IP. Ini kan cuma 1.000, jadi minum 10 kan 10.000 kalau ditotalin. Iya bener, minum 10 sih, kalau aku mah nggak bisa yang banyak minum lah. kecil-kecil, blok langsung gitu. Kalau habis minum mau botol-botol. Terus habis gitu kalian minum aja 10.000 setiap hari selama 1 bulan. Minum deh itu 10.000 vitamin D ya selama 1 bulan. Insya Allah keluhan kalian seperti rambut rontok, badan pegel, kayak gitu-gitu tuh berkurang gitu. Terus yang datang bulannya juga kacau, itu coba dulu deh. Lebih enaknya kalau kalian punya budget lebih, dokter Rehan, dok, ya dokter Putri, dok, gabung dok, silakan. Ini dok tentang vitamin D, kita lagi bahas pentingnya vitamin D pada saat dokter COVID. Soalnya dokter sempat di take down tentang konten ini vitamin D gitu. Padahal dokter minta pada saat itu pemerintah subsidi vitamin D, dikasih gretongan gitu buat para nakes. Tapi kayaknya keburu di take down, jadi gak jadi ya. Cuman yang akhirnya dipenuhi tentang tes vitamin D. Jadi beberapa nakes di beberapa daerah itu usulan dokter untuk dilakukan pemeriksaan vitamin D gratis dipenuhi sih. Itu tapi untuk suplemen subsidi tentang suplemen itu kayaknya tidak dipenuhi. Mungkin budgetnya juga kebesaran kali ya. Ginjal insya Allah aman sayang, asal kalian begini ya. Kalian konsumsi air putihnya itu harus benar. Konsumsi air putihnya itu patokannya urin kalian. Kalau urin kalian warnanya udah bening, ya itu udah cukup. Karena sekarang patokannya bukan 2,5 liter lagi. 2,5 liter ya, bukan 2.500 liter ya. Bukan 1.500 liter ya. 2,5 liter ya. Gitu. Iya, 15.000 liter mak rendem kita bikin kolam gitu ya. Jadi sih sebenarnya kalau tepatnya gini guys, kalau kalian ada budget lebih, kalian pergi ke lab, uji lab vitamin D. Kalau ada budget lebih. Kalau nggak ada budget lebih, kalian beli aja tuh, banyak kok di e-commerce. Tapi kalian kalau e-commerce kalau takut barangnya nggak asli, nggak ori, kalian lihat aja tuh kalau pembeliannya dia tinggi ribuan, itu insya Allah dia ori kok. Gitu kan, karena kan berarti belinya banyak yang ngulang. Ya berarti itu insya Allah ori. Kalian cek aja tuh di situ, rasain deh. 1 bulan kalian rutin minum vitamin D. Minum vitamin D gitu. Minimal umur berapa dok untuk vitamin D? Ya kalau anak-anak mah suka bermain kan, kalau anak-anak mah nggak usah lah. Kita mah nggak usah aneh-aneh. Minimal 12 tahun ya. Enggak, di atas 20 ngaco juga. Enggak. Vitamin D mah anak-anak nggak perlu, kecuali emang ada keluhan. Anak-anak mah nggak perlu lah. Udah di atas 25 gitu. Tapi anak-anak sekarang kan jarang main di luar. Ajakin main di luar lah. Jangan. Main handphone sekarang. Gak boleh. Beda, Guys, jangan ya, anak-anak jangan diajakin kasih handphone terus-menerus ya, itu ada kerusakan mata loh. Ada gangguan sel-sel di otak loh. Gara-gara anak-anak itu dikasih handphone. Jangan ya. Kalian berasa nggak anak-anak yang dikasih handphone dari kecil tuh sukanya ngelawan loh. Ngelawan orang tua loh. Jangan ya. Kalau bisa anak-anaknya diajak bermain keluar. Kayak dulu kita tuh. Kita dulu kan sukanya mainnya gobak sodor, apa itu? Galaksi, tajongko, petak umpet. Itu loh, diajakin aja main petak umpet sama orang tuanya. Terus apa tuh? Kalau anak-anak itu sekarang pegang handphone, dia ngelawan, dia tantrum. Itu kerusakan sel-sel otak itu. Kalau kalian tahu, ntar dokter malah dimarahin sama ini lagi, dimusuhin sama petugas handphone, penjual handphone. Padahal itu fakta loh. Gitu. Jadi kalau anak-anak itu jangan dikasih handphone dulu. Tuh, atau dibatesin aja sehari sejam aja. Kalau enggak nanti dia gampang ngamuk, tantrum, terus nggak bisa dibilangin, ngelawan. Kalau bisa jangan dikasih handphone. Boleh lah, handphone boleh, tapi dibatesin paling sehari sejam.
Terus mungkin hari Sabtu Minggu 2 jam, 3 jam gitu. Tanya itu vitamin D apa itu? Itu vitamin D gimana sih, cepet banget loh. Ini bacain apa? Vitamin D merek apa aja dok yang boleh? Vitamin D merek kalau Doktif Dr. Berg, Dr. BERG itu dari Amerika sih. Terus atau Bronson gitu. Tapi kan kayaknya brand luar ya, Doktif belum nemuin. Tapi kalau kalian ada juga cocok di brand Indonesia, brand lokal ya pakai brand lokal aja, nggak apa-apa. Gitu. Bukannya dari bayi dibolehkan untuk vitamin dok? Vitamin D dok? Enggak, Doktif nggak berani komentar karena Doktif nggak tahu ya kalau untuk anak kecil. Karena kan Doktif kan pasiennya itu di atas usia 25 tahun yang untuk autoimun. Itu Doktif kalau ini di sini ya guys ya, Doktif kalau nggak tahu Doktif nggak akan komentar. Doktif akan bilang kalau nggak tahu di sini Doktif bukan bidangnya itu, Doktif nggak akan mau ngarang-ngarang cerita. Tapi kalau Doktif ngomong sesuatu apalagi dengan tegas itu Doktif tahu banget ilmunya. Dan itu fakta ada dengan data. Jadi kalau Doktif ngomong disuruh ngarang atau asumsi atau opini, lebih baik Doktif bilang Doktif nggak tahu. Gitu. Ponakan masih kelas 1 SD apa tadi tuh? Aduh, apa sih tadi tuh ponakan? Ponakan masih kelas 1 SD, terus? kena autoimun dok. Nah itu, coba dong kamu cek vitamin D-nya, terus nanti minta sama dokter dosisnya. Kalau Doktif mah kagak ngerti untuk anak balita seperti apa vitamin D-nya ya. Itu tanya aja. Kalau anak sekolah full day kurang gerak sih dok, butuh. Nah iya butuh tidak itu. kira-kira vitamin D? Butuh, cuman maksudnya kalau bisa sih jangan dikasih dari luar, kalau bisa beneran dari sinar matahari gitu maksudnya Doktif. Anak-anak itu dapetin vitamin D-nya dari sinar matahari kayak dulu aja loh guys. Kapan sih kita itu bisa kembali ke zaman dulu lagi ya? Susah karena udah ada. Bisa mainan gitu-gitu loh. Terus kena panas matahari asli yang pagi-pagi senam. Gitu. Kok kayaknya sekarang udah nggak bisa gitu lagi ya? Jadi gini ya guys, untuk dosis sebenarnya sih tergantung setelah hasil uji lab. Tapi kalau kalian sudah ada keluhan, udah mulai ada keluhan, itu kalian minumnya di 5.000 aja. Karena untuk menaikkan vitamin D itu susah banget. Susah banget. Ya, Dokter misal nih vitamin D udah di angka 90 ya. Vitamin D udah di angka 90, terus kalau Dokter sakit itu bisa langsung drop di angka 60. Gitu, karena itu cepet banget dropnya. Kemarin tahu kan si Indra kan juga autoimun tuh guys, hipertiroid kan, Indra itu pada saat ketemu Doktif cek itu vitamin D-nya di angka sekitar 12 atau 17 gitu ya. Tapi kan beliau kan mudut, dibilangin kan susah, beliau tuh begini terus kan, ngerokok terus kan, jadi itu juga mengganggu vitamin D di tubuh kita. Nggak cuma vitamin D tapi kadar testosteronnya juga gitu. Makanya kadar testosteron Indra juga rendah juga. Tapi dibilangin susah dia. Buat busui vitamin D aman nggak dok? Busui bumil. Untuk busui nggak ada masalah guys. Tapi kalau bumil nanti konsultasi ya ke dokter kandungannya gitu. Kalau busui kalian lebih baik juga cek aja vitamin D-nya berapa dalam tubuh kita gitu. Kalau untuk busui, Dokter saranin sih kayak golongan vitamin astaxanthin, terus vitamin C. Kalau dari Dokter yang brandnya Dermapro. Tapi kalian cari aja dari brand-brand yang lain yang terjangkau, harganya juga nggak apa-apa. Kalau IP dok gimana dok? Kalau IP itu kayaknya harganya terjangkau banget ya guys ya. Kalau kalian cocok pakai itu ya boleh, harganya boleh pakai aja. Aku juga minum IP. Boleh, nggak apa-apa. Sehari 5. Boleh. D3 ya, bagusnya sih D3 sama K2 kalau cewek. Karena kalau cewek di atas usia 25 tahun itu kalau misalnya atau 30 tahun takutnya masa tulangnya sudah mulai turun kan, tuh gampang lebih keriput, gampang lebih nyusut gitu guys. Kalau biduran dok itu bisa disembuhkannya kan apa? Biduran mah alergi itu nggak ada obatnya guys. Alergi itu tidak ada obatnya. Terus gimana cara nyembuhinnya? Naikin daya tahan tubuh kita. Jadi gini deh, contohnya misal kalian kalau pakai sabun tangannya langsung gatal-gatal bergerak. Gak bisa guys, jadi kalian harus pakai sarung tangan. Gitu. Jadi itu nggak bisa, itu mau vitamin D. Nah kalian coba ya naikin daya tahan tubuh kalian. Salah satunya apa? Pola hidup yang benar. Pola hidup yang benar seperti apa? Tidur yang cukup, makan makanan yang sehat,
kurangin makan karbo dan gula. Itu kan teori, ini bukti dokter aja makan nih karbo dan gula ya kan, jangan ditiru. Kadang-kadang dokter itu bener nggak dokter kadang-kadang dokter itu pinternya ngomong doang. Loh bener, dokter itu pinternya ngomong gini ya, teorinya begini ya, ada guys, lucu nih teorinya dokter diajarin. Kita harus makan buah dengan 3 warna yang berbeda setiap hari. 3 warna berbeda setiap hari gimana? Lama teori doang begitu. Kenyataannya gimana kita makan buah yang warna berbeda? Ya kan nggak mungkin. Ya kan? Akhirnya kita coba minum suplemen juga akhirnya ujung-ujungnya. Teori mah teori, prakteknya mah kagak bisa, susah. Gitu. Cuman kalau kita ngomongin nasihatin orang mah bisa-bisa aja. Gitu. Beda. Waktu itu pemahamannya lebih susah lagi lah. Kita kan ngomongnya enteng-enteng aja sayang. Nanti mungkin teman-teman dokter yang sukanya serius-serius nih mungkin bakalan bisa bikin konten tentang D3 dan K2 ya. Itu. Dok, kalau sembuhin hati yang tersakiti gimana, Dok? Hati yang tersakiti? Udah kalian kerja cari duit yang banyak. Terus shopping, sembuh sendiri. Pasti sembuh. Tergantung tersakiti cowok atau cewek. Ya kan? Kalau yang tersakiti cowok, ya kan, udah banyakin duit, cewek juga ngintil, gitu, ya kan. Kalau cewek kerja fokus dapat duit sendiri, jadi nggak bisa diinjak-injak sama laki, gitu. Kan bener pak? Gitu. Nanya lagi tuh segitu banyak kan cepet banget jalannya, nggak bisa baca. Dok, usia 37 boleh minum D3 gak, Dok? Usia berapa? 37. Boleh. Apalagi kalau kalian aktivitasnya di dalam rumah terus ya, kantor, di dalam ruangan, nah itu udah pasti deh. Udah pasti vitamin D-nya jelek. Berarti tiba-tiba setelah sekian tahun autoimun penyakitnya. Ya kita autoimun penyakit keranjang sampah itu. Vitamin D itu biasanya di jam-jam berapa, Dok, kalau untuk sinar mataharinya? Kalau sekarang udah kacau guys, udah pada bolong tapi sekarang tapi biasanya normalnya jam berapa kalau misalkan D3-nya itu di jam 10? Teori ini jam 9 ya. Tapi kenyataannya kalau sekarang kagak bisa dijadiin patokan, udah pada rusak, udah pada bolong itu ozon itu. Teori itu loh. Teori kagak jelas itu sekarang. Dari jam 9 yang ada kulitnya gosong, hitam, bakar. Kalau dokter mah minum suplemen aja. Dokter mah nggak mau nanti kalau kayak gitu. Renang aja dokter kalau renang jam 5:30. Hai Feris. Lotion BM Tit ya, dokter nggak mau ngomong di sini. Lotion BM Tit itu dokter sudah masukin ya. Udah apa belum sih kemarin? Kayaknya sih udah deh. Kayaknya sih udah. BM Tit loh ya, BM Tit loh. Itu kayaknya dokter udah masukin, cuma nanti dokter belum naikin ya. Kayaknya sih positif itu. Dok, minum susu itu bikin gemuk gak sih, Dok? Terus apa susu ibu ASI? Enggak, susu. Enggak lah kalau ASI mah sehat. Ya bukan susu colok nih. Susu sasetan. Enggak, gula sayang, itu ke rata-rata gula itu. Susu tuh gula kecuali kalau kita dokter itu ada tuh brand dari luar ya, kolagen bovine itu kolagen nggak ada gulanya. Kalau di Indonesia kalian inget nggak ada brand es itu misalnya, itu ada dextrose, ada fructose, ada gula-gulanya. Itu gula, apalagi ada skimnya, skim. Jadi itu minuman serbuk itu bisa nambahin berat badan itu. Tapi nanti dibilang berarti nyinyir, julid. Dok, gitu. asam folafit bisa buat promil gak? Itu kayaknya harus ke dokter ahli kandungan deh guys. Dokter bukan ahlinya di situ. Nanti daripada salah, ya. Karena itu kan nggak ada belum dokter pelajari dan nggak ada hubungannya sama skincare gitu. Yang jelas kalau promil tidak bisa menggunakan program diet intermittent fasting, ya, tidak bisa. Bumil dan promil jangan menggunakan program intermittent fasting. Intermittent fasting itu puasa dari jam 1 sampai jadi boleh makan dari jam 1 sampai jam 6. Udah gampangannya gitu aja. Gitu. Doktif minum 10.000 vitamin D ya, D2 plus K3 itu selama 3 bulan guys.
itu naiknya cuma 10. Jadi misalnya dari 80 ke 90, bayangin coba. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian bilang oh cuma 1000 setiap hari apa kebanyakan apa enggak bakalan, naiknya susah banget guys. Naiknya vitamin D itu susah banget. Itu. Guys, kalian jangan ini ya, jangan lagi nanyakan dok untuk pemutih badan apa gitu ya, karena warna kulit kalian tuh nggak akan mungkin berubah. Kalau misalnya dari sawo mateng kalian pengen bersih, pengen jadi lebih cerah, nah itu bisa ya. Tapi kalau tiba-tiba berubah warna, nah itu nggak mungkin guys, nggak mungkin. Yang ada kalian akan jadi korban skincare tipu-tipu. Itulah dokter, hindarin itu, jangan. Nanti kalian jadi sasaran mereka, sasaran empuk banget kalian ini. Ya, dokter bilang ya, kenapa masyarakat Indonesia menjadi sasaran empuk dari skincare owner nakal? Gitu. Ya, karena ini loh, kalian mindsetnya tuh pengen cepet putih. Itu yang pertama. Terus kalian mudah sekali tergiring dengan opini atau framing yang dibentuk oleh mereka ini, kumpulan mereka ini. Karena dokter udah punya buktinya, budgernya, bayarannya segini, template-nya segini. Itu dokter punya semua guys. Gitu. Jadi dan mereka ini bagian menggiring framing dokter. Jadi misalnya nanti dokter ini di framing gimana caranya supaya dokter ini hancur gitu. Kenapa? Karena sekarang dokter tanya ya, kalau dokter nggak turun, nggak ngomong, nggak ngebuka hasil lab, berapa ratus miliar lagi uang kalian akan terbuang percuma. Gitu. Sampai kapan kalian jadi bulan-bulanan jadi sapi perahnya mereka? Sampai kapan mereka akan berhenti untuk nggak flexing gitu. Jadi dokter terjun ke sini itu sudah mempersiapkan kehilangan nyawa guys. Itu sudah dokter persiapkan, kalau kalian tahu. Taruhannya itu jiwa dan raga. Kalau kalian mungkin yang mentalnya nggak kuat, mungkin sudah bisa jadi sedeng semua kalian, gila semua. Mentalnya nggak kuat, tiap hari nangis gitu. Iya kan, dapat sampai yang namanya pribadinya dokter difitnah, dihajar, di ini babak belur. Itu fitnah gitu. Tapi gimana mereka mau ngancurin dokter, luar biasa. Kalian aja nih yang bener-bener sayang sama dokter aja dituduh buzzer kan, dituduh buzzer. Padahal dokter sepeser pun dokter nggak pernah bayar ke kalian gitu. Jadi ini bener-bener yang dokter bilang apa ya, ya dokter sih insya Allah selama dokter backupnya Allah sih insya Allah sih aman-aman aja gitu. Tapi dokter tuh kadang-kadang kan manusia biasa ya guys ya, kesel banget ini kalian ini kenapa sih kok nyari duit jadi buzzer begini, emang berkah gitu. Penggiringan opini ini luar biasa gitu. Dari yang, dan dokter paling kesel yang namanya dari orang yang mau nyogok ke dokter, jadinya dokter digiring ke pemerasan. Ya Allah, kok bisa begitu gitu loh. Ternyata nggak nyangka aja, ternyata dibalik kedoknya yang seorang muslimah yang ngomongnya baik, yang suka ngasih mukena dan bla bla, ternyata innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Macem-macem nanti gitu. Nanti kalian berjalannya waktu kalian akan tahu kan, dokter sudah bilang dokter akan melaporkan kembali ya. Keluhnya apa? Keluhnya profesinya dokter ya, atas pasal apa? Pencemaran nama baik. Karena dokter selama ini dokter cuma diam, dokter berpikir enggak kok kayaknya orangnya baik, enggak kok kayaknya orangnya bener, nangis-nangis di depannya dokter kok, minta maaf kok. Sayangnya dokter nggak nge-record, nggak ngerekam. Coba kalau dokter ngerekam itu kejadian itu, sayang banget. Coba kalau dokter ngerekam tuh nyesel banget sih. CCTV juga cuma 2 minggu kan nyimpennya. Dia yang datang ke tempatnya dokter berturut-turut gitu. Kenapa kok bisa diputar balik seperti itu? Istighfar aja pokoknya, dah kaget. Udah deh dokter nggak bisa diem sekarang. Kalau emang seperti itu ya udahlah. Kan kalian yang minta gitu ya kan? Oke, Oh, terus habis gitu ini juga kenal sama Nikita ya guys ya. Ini urutannya ya, nanti jelasin urutannya demi Allah Rasulullah ya. Jadi ceritain ya. CK temennya dokter itu, dokter kenalnya pada saat dokter haji ya. Mereka CK sakit, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk dokter
ngobatin tuh ya, sama Allah alhamdulillah kasih kesembuhan. Bukan dokter yang sembuhin ya, tapi Allah yang sembuhin. Udah habis gitu dokter mereview tuh produk dari pabrik HS ya, ingat ya guys ya, pabrik HS ceritanya. Udah terus HS berusaha untuk kontak dokter melalui CK. Nah, ini dokter ceritain lagi biar kalian tuh supaya ngerti gitu loh, ini jalan cerita, ini penggiringan opininya soal luar biasa. Nah habis gitu HS punyalah nomor teleponnya dokter. Oke. Tapi dokter bilang, dokter nggak bisa ya untuk komunikasi, dokter bilang begitu. Nah, dan ternyata HS itu nggak ngubungin dokter guys sampai sekian waktu kemudian lah gitu. Nah terus CK siapa guys? Itu yang jawab, biar ini aja ya. Tuh ada yang jawab, tuh udah bener ya. Udah bener itu, ada fotonya, itu ada. Nah terus setelah dikasih tahu, ini karena kenapa? Omongannya dokter ini konsisten, nggak ada yang berubah, orang itu faktanya kok nggak ngarang-ngarang cerita gitu. Jadi selanjutnya si HS ini ngasih nomornya dokter ke SS. Ayo SS tahu dari mana kak? Ya kan HS yang ngasih kan? Nah, dokter tahu lah pokoknya. Jadi SS itu dapat nomornya dokter dari HS gitu. Ya paham ya guys ya. Nah terus SS ini ngasih nomornya dokter ke NM. Nah jadi pada paham gak ini perputarannya? Nah jadi kalau misalnya SS bilang dokter ini sindikat atau bergabung bersama dengan NM atau dengan dokter Oki, itu fitnah keji. Kan lu sendiri SS yang ngasih tahu nomornya dokter ke NM gitu loh, ya kan? Ini bener nih omongan ini. Ayo kan di mediasi, ruang mediasi, ayo SS ngakuin ya kan? Nggak mau, kalau dibilang urus dia nggak mau, karena dokter ini membela diri karena kalau diserang ya. Dokter membela, mengklarifikasi, terserah kalian kalau mau dengerin silakan, kalau nggak mau dengerin nggak puasa bodoh juga, nggak peduli juga dokter ya, karena nanti juga akan ada pelaporan juga. Jangan dibilang nanti kok lapor takut, ngapain takut dokter? Kalau dokter takut itu nggak lapor, kalau dokter takut dokter diem, ya kan? Enggak tuh dokter lapor karena ini negara hukum. Apa? Dokter disuruh ngelabrak-ngelabrak. Oh sorry itu kampungan. Itu cara-cara preman, cara kampungan, ya. Dokter kelasnya nggak ke situ. Gitu guys, jadi ceritanya dokter dibilang, oh ini bergabung dengan NM, dengan dokter Oki, orang kenalnya juga baru kemarin. Kagak ada urusan lah. Ada lagi di apa itu yang dokter di fitnah sama kakek Sahrul itu, sound the ship itu apa? Gitu, dokter dibayarin sama ini, sound the ship sama ini. Kapan kenalnya juga? Gitu loh. Heran, penggiringannya ini opininya kok udah selesai. Kalau dokter kalian emang begitu buktiin. Tapi siapa yang berani ngomong gitu? Dokter sekarang bakalan laporin, ya. Nggak diem. Kalau selama ini dokter diem, mau nggak? Sekarang nggak mau. Kalian soalnya semakin menggila penggiringan, uangnya keluar buat bayarin buzzer tuh udah ratusan miliar guys, kalau kalian tahu. Ratusan miliar sekarang keluar buat bayarin buzzer. Mending ya yang buat bayarin buzzer, mending kamu amal gitu loh, sedekah aja, tobat, perbaikin produknya, bukan bayarin buzzer. Mending gak ketahuan banget gitu. Gimana nih caranya? Kalian juga pada istirahat, udah jam segini ya guys, udah jam 12, sudah pada sholat belum? Tidur nanti biar bisa sholat subuh bangun ya. Oke? Ya, love you ya untuk Kak Tatum semuanya, makasih ya untuk semuanya yang tadi ngasih, untuk owner Baizu dan owner yang lain-lain, semuanya makasih banget. Mohon maaf ya kalau misalnya tadi ada kata-kata yang salah gitu. Dokter mau rapat dulu ya. Oke guys ya, salam cerdas bareng dokter. Tetap selalu berpikiran positif ya guys ya. Maafkan para buzzer-buzzer apalagi yang menuduh bahwa kalian dibayar sama dokter. Dokter mohon maaf juga ya. Oke guys.